Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume buku dari OJK mengenai perencanaan keuangan. Sebelum itu, kenalin nama saya Dwi Yuliana dengan NIM 1501223222 dari kelas AB4601 jurusan S1 Administrasi Bisnis Telkom University. Baiklah, tampilan dari buku OJK yang berjudul Perencanaan Keuangan sebagai berikut. Tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Kita awali dengan kisah Puyo. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan nama brand yang satu ini? Yap, betul sekali. Puyo adalah nama merek dari satu produk makanan yang diposisikan sebagai silky dessert, diproduksi oleh dua kakak beradik yaitu Adrian Agus dan Eugene Patricia Agus. Kisahnya bermula pada 10 Juli 2013. Berawal dari sang ayah yang hobi masak membuatkan mereka puding yang ekstra lembut. Kakak beradik ini pun sangat menyukai puding buatan ayahnya dan bereksperimen mengembangkan puding sehingga tercipta beberapa variasi rasa yang mereka sukai. Sang kakak Adrian Agus lulusan dari Universitas Pelita Harapan, sedangkan sang adik Eugene Patricia Agus lulusan Universitas Prasetya Mulia. Dengan modal 5 juta rupiah, mereka memulai usahanya untuk membeli bahan baku, alat masak, dan lemari es. Pada awal usaha, mereka memanfaatkan penjualan online lewat jejaringan sosial untuk menghemat biaya marketing. Mereka pun sangat hemat dan penuh perhitungan dalam biaya operasional, sehingga dengan pengelolaan keuangan yang baik, mereka dapat mengumpulkan uang untuk membuka gerai pertama di mall pada akhir 2013. Dan pada tahun 2018, mereka sudah membuka 43 gerai di mall sekitar Jabodetabek, Karawang, dan Bandung, dan diikuti oleh 67.200 akun di jejaringan media sosialnya. Setiap tahapan dalam kehidupan manusia mulai dari lahir sampai meninggal selalu memerlukan biaya untuk memenuhinya dalam rangka mempertahankan hidup dan berkembang. Kebutuhan dimulai dari kebutuhan terhadap diri sendiri maupun kebutuhan karena telah berpasangan sampai mendapatkan keturunan. Kebutuhan sendiri semakin lama bukan semakin murah, semakin sedikit, semakin sederhana, tetapi semakin banyak, mahal, beragam, dan kompleks. Diperlukan skala prioritas untuk memenuhinya, karena alat yang digunakan untuk memenuhi serba terbatas, sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Untuk itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan agar tujuan hidup dapat tercapai sukses dimulai dari mimpi, untuk hidup yang sukses di dunia dan di akhirat. Perencanaan perlu dilakukan. Jika kita sudah membuat rencana dengan baik, maka kita akan selalu ingat tujuan kita. Bahkan sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan tanpa perencanaan, tentunya akan memiliki risiko yang lebih banyak dalam mendapatkan gangguan pada saat pelaksanaannya. Perencanaan berperan besar dalam menekan risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan perencanaan, kita dapat memprediksi hal-hal tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di masa depan dan melakukan tindakan antisipasi sejak dini. Kesimpulannya, baik kegiatan kecil maupun besar memerlukan perencanaan agar diketahui tujuan, cara mencapai, hambatan yang timbul, solusi pemecahannya sehingga tujuan dapat tercapai. Menurut Herlock 1953, para mahasiswa dikategorikan sebagai individu yang masuk tahap perkembangan dewasa awal. Artinya, mereka sudah mengalami kematangan secara afektif, kognitif, dan psikomotor. Karakteristik seseorang sudah memasuki fase dewasa awal adalah tidak lagi mementingkan egonya sendiri, tapi sudah mulai berorientasi dan bertanggung jawab terhadap tugas yang harus dilakukan, mempunyai tujuan yang jelas, dan mempunyai kebiasaan yang efisien yang bisa dicermati, serta dapat melakukan pekerjaan secara terencana. Bisa mengendalikan perasaan pribadinya, tidak egois dan juga menjaga perasaan orang lain, serta mampu dan mau menerima kritik serta saran. Meskipun demikian, karena masih dalam masa studinya, kebanyakan pemenuhan kebutuhan hidup mahasiswa masih dibantu oleh orang tuanya, sehingga belum sepenuhnya mandiri secara finansial. Namun, karena kemampuan psikologisnya sudah memasuki masa dewasa, maka sudah sewajarnya kalau mahasiswa dapat mulai membentuk sikap tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangannya secara matang dan berorientasi pada kesejahteraan di masa depan.
Gaya hidup mahasiswa yang membuat kondisi keuangan selalu tidak mencukupi. Godaan untuk menjadi konsumtif sangat kuat. Sebaiknya diutamakan kebutuhan daripada keinginan. Kemampuan intelektual dan taraf kedewasaan mahasiswa seharusnya mampu secara kritis memilah antara kebutuhan dan keinginan, dan kemudian mengambil keputusan yang bijak untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Menurut Philip Kotler, dalam bukunya tentang prinsip marketing, mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Secara umum, kebutuhan dasar manusia terdiri atas 3 hal. Yang pertama, kebutuhan fisik berupa makanan, pakaian, dan keamanan. Yang kedua, kebutuhan sosial, yaitu memiliki seseorang dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan individual, yaitu pengetahuan dan kemampuan mengekspresikan diri. Ketika kebutuhan ini muncul, maka manusia akan mencari objek yang dapat memuaskan kebutuhan. Namun, jika hal itu tidak ditemukan, maka manusia akan berusaha mengurangi tingkat kebutuhannya dengan menggunakan apa yang ada dalam jangkauan kemampuannya. Di sisi lain, keinginan merupakan pengembangan kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi masing-masing individu. Semakin banyak manusia terpapar oleh informasi dan keragaman objek, maka akan semakin banyak keinginan yang timbul. Manusia mempunyai kebutuhan yang sempit, yaitu kebutuhan dasarnya, namun memiliki keinginan yang tak terbatas. Akibat dari perkembangannya teknologi pemasaran membuat keinginan menjadi sulit dibedakan dengan kebutuhan. Kotler mengakui bahwa perkembangan dalam ilmu marketing telah membuat masyarakat menjadi sangat berkeinginan pada kepemilikan material. Orang dihargai dari apa yang dimiliki, bukan dari siapa mereka sebenarnya sebagai individu. Penentuan keberhasilan studi sebagai suatu tujuan utama dapat menjadi dasar untuk membuat daftar kebutuhan utama kehidupan mahasiswa, yang selanjutnya dapat menjadi referensi untuk memilah-milah antara kebutuhan dan keinginan. Berikut merupakan contoh daftar kebutuhan hidup untuk keberhasilan studi. Yang pertama yaitu makanan yang bersih dan bergizi. Yang kedua, tempat tinggal dan peralatan pemeliharaan diri yang aman, nyaman, dan sehat. Yang ketiga, peralatan studi, fotokopi, cetakan, kuota, internet, dan lain-lain. Yang keempat, transportasi ke kampus dan tempat-tempat terkait kegiatan belajar. Yang kelima, pulsa untuk komunikasi. Penetapan prioritas kebutuhan akan sangat membantu membangun kedisiplinan dalam mengambil setiap keputusan untuk pengeluaran. Memang tidak mudah, bahkan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Apalagi jika konsekuensi dari kedisiplinan itu adalah dikucilkan oleh pergaulan dan oleh teman-teman yang menilai kita pelit dan gak gaul. Menurut Colin Dunbar, penulis buku Invest in Yourself, ketika kita memiliki keinginan yang kuat atas sesuatu, segala hal yang kita lakukan menuju mimpi tidak akan kita rasakan sebagai kerja keras, tetapi sebuah proses yang menyenangkan karena kita tahu apa yang akan kita dapatkan sebagai hasil dari upaya kita. Kita harus punya mimpi, dan mimpi ini akan memberikan kekuatan untuk kita perjuangkan dan melampaui pengorbanan yang dituntut oleh keadaan. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Terdapat 6 perencanaan keuangan meliputi yang pertama manajemen arus kas, yang kedua perencanaan investasi, yang ketiga perencanaan pengelolaan resiko dan asuransi, yang keempat perencanaan hari tua, yang kelima perencanaan pajak, dan yang keenam perencanaan distribusi kekayaan hibah dan waris. Tujuan keuangan itu bermacam-macam dan terdapat 3 jangka waktu yang berbeda-beda. Yang pertama, jangka pendek yang target pencapaiannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, jangka menengah yang target waktunya antara 1-5 tahun. Dan yang ketiga, jangka panjang yang target waktunya lebih dari 5 tahun. Dalam melaksanakan perencanaan keuangan, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan tujuan keuangan yang akan dicapai. Yang kedua, memeriksa kondisi keuangan saat ini. Yang ketiga, mengumpulkan informasi data yang relevan guna pencapaian tujuan keuangan dengan mempertimbangkan kesenjangan antara kondisi keuangan saat ini dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Yang keempat, membuat rencana keuangan, yaitu membuat rencana tentang apa saja yang harus dilakukan agar tujuan keuangan dapat tercapai. Yang kelima, melaksanakan rencana-rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang keenam, review perkembangan pencapaian target keuangan yang dilakukan secara periodik, apakah setahun sekali atau setiap bulan disesuaikan dengan tujuan keuangan dan target waktu yang ingin dicapai. Penentuan tujuan keuangan. Tujuan keuangan dapat dianalogikan dengan tujuan suatu proyek. Dalam penetapan tujuan sebaiknya dibuat perumusan SMART, yaitu spesifik. Pengungkapan tujuan haruslah menggunakan kata-kata yang lugas, tidak mengandung makna ganda. Measurable, terukur. Hasil yang akan dicapai dalam bentuk angka dan mata uang yang jelas. Attainable, dapat dicapai. Tujuan keuangan tidak selalu hanya satu. Ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam tenggat waktu yang sama. Jika hal ini terjadi, seharusnya ada skala prioritas, yang mana yang akan diprioritaskan pencapaiannya jika terjadi kondisi yang terjadi tidak sesuai harapan. Realistis. Membuat tujuan keuangan seharusnya tidak terlalu muluk dan mempertimbangkan kemampuan yang ada. Tujuan yang terlalu muluk justru dapat membuat frustasi atau bahkan terjebak dalam situasi keuangan yang lebih buruk akibat utang. Timely, jangka waktu.
Yang jelas, kapan tujuan keuangan tersebut akan dicapai? Konsep nilai uang di masa depan. Dalam penetapan tujuan keuangan, suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah konsep bahwa nilai uang 100 perak pada masa sekarang tidak sama dengan nilai uang 100 perak pada beberapa tahun kemudian. Dalam kerangka investasi, konsep ini dikenal dengan time value of money. Ini adalah konsep yang sangat tua tapi masih sangat berguna hingga sekarang. Pada zaman Benjamin Franklin, konsep ini sudah populer untuk menggambarkan potensi daya pertumbuhan nilai sebagai hasil investasi. Konsep ini kita gunakan untuk menghitung berapa nilai uang yang kita targetkan pada masa mendatang. Berikut proyeksi perhitungan biaya tugas akhir tahun dan rumus perhitungan dari future value. Memeriksa kondisi keuangan saat ini dengan mencatat arus kas dalam laporan arus kas. Laporan arus kas adalah pencatatan seluruh uang masuk dan uang keluar setiap harinya sehingga diperoleh kesimpulan bagaimana posisi kas setiap bulannya. Rumus laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi sebagai berikut. Aset adalah benda-benda berupa harta yang dimiliki yang memiliki nilai jual. 3 aset dapat dibedakan atas. Yang pertama, aset lancar adalah uang tunai atau yang setara. Contoh aset lancar adalah uang tunai di tangan, tabungan, deposito. Yang kedua, aset investasi adalah kekayaan yang memberikan keuntungan. Contoh aset investasi adalah reksadana, nilai tunai asuransi, saham, rumah yang disewakan. Yang ketiga, aset pribadi adalah harta yang dinikmati penggunaannya. Contoh aset pribadi adalah rumah yang ditempati, perhiasan, perabotan, motor, dan lain sebagainya. Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi yang dapat dibedakan atas. Yang pertama, utang jangka pendek, yaitu utang yang mengikat selama kurun waktu maksimal 3 tahun. Yang kedua, utang jangka panjang adalah utang yang mengikat selama kurun waktu 3 tahun atau lebih. Rasio kesehatan keuangan. Ada beberapa rasio yang digunakan oleh Financial Planning Standard Board Indonesia, yaitu rasio likuiditas. Rasio ini untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak atau keadaan darurat. Yang kedua, rasio lancar digunakan untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk melunasi utang jangka pendek. Yang ketiga, rasio tabungan untuk mengukur kemampuan menabung yang disisihkan dari penghasilan. Yang keempat, rasio utang digunakan untuk mengukur seberapa besarnya harta yang diperoleh dari utang. Yang kelima, rasio pelunasan utang untuk mengukur berapa besar alokasi penghasilan digunakan untuk membayar utang. Yang keenam, rasio solvensi untuk mengukur kemampuan membayar seluruh utang dengan kekayaan bersih yang dimiliki. Yang ketujuh, rasio investasi, yaitu untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki digunakan secara produktif untuk mengakumulasikan kekayaan. Profil kepribadian. Selain dari tingkat penerimaan terhadap risiko, pemilihan jalan untuk mencapai tujuan keuangan juga harus memperhatikan yang pertama, pengalaman traumatik di masa lalu yang dapat membuat seseorang menjadi antipati secara subjektif pada suatu instrumen investasi dan melakukan generalisasi sehingga menjadi anti pada semua instrumen sejenis. Yang kedua, pengaruh orang-orang tertentu dalam lingkungan yang turut menentukan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepastian sumber penghasilan. Jika lebih stabil penghasilan, maka instrumen investasi akan dipilih yang lebih terencana untuk jangka lebih panjang. Ada beberapa jenis reksadana yang diklasifikasikan berdasarkan jenis efek yang dikelola oleh manajer investasi. Yang pertama, reksadana pasar uang, yaitu pengelolaan investasi ke dalam bentuk instrumen pasar uang seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, ataupun surat utang lainnya yang mana masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yaitu pengelolaan investasi ke dalam bentuk instrumen yang memberikan imbal hasil tetap dalam jangka lebih dari 1 tahun seperti obligasi perusahaan swasta atau surat utang lainnya atau tambahan sedikit dalam bentuk saham atau jangka panjang. Yang ketiga, reksadana campuran yang menginvestasikan dana ke dalam bentuk instrumen campuran antara obligasi dan saham. Yang keempat, reksadana saham yang menginvestasikan sebagian besar dana pengelolaannya dalam bentuk saham. Beberapa produk reksadana saat ini sudah bisa dibeli dan dijual online dengan minimal penempatan dana sejumlah Rp100.000. Hal ini memudahkan para investor yang ingin berinvestasi secara teratur dengan besaran investasi yang lebih kecil. Alokasi aset.
Pemilihan ramuan alokasi aset ini tentu saja disesuaikan dengan yang pertama, jangka waktu investasi. Jika jangka waktu investasi kurang dari 1 tahun, maka sebaiknya dipilih investasi lebih banyak di pasar uang. Jika untuk jangka waktu 3-5 tahun, alokasi aset dapat mempertimbangkan pendapatan tetap dan pasar uang serta sedikit alokasi untuk saham. Sedangkan jika jangka waktu investasi lebih dari 5 tahun, maka menabung saham perusahaan yang harus fundamentalnya dapat dijadikan pilihan. Yang kedua, profil toleransi terhadap risiko. Semakin tinggi imbal hasil yang diharapkan, semakin agresif risiko yang harus dihadapi. Secara umum, jenis usaha perasuransian ada 3 jenis, yaitu asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh asuransi kerugian dan atau asuransi jiwa. Asuransi yang umum kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dalam perkembangan industri perasuransian, dua produk tersebut dimodifikasi menjadi ratusan jenis produk, tujuannya untuk melindungi dari berbagai jenis kerugian keuangan yang mungkin timbul. Misalnya, dari asuransi jiwa ada 3 kategori besar, yaitu yang pertama, asuransi kematian, yang kedua, asuransi kesehatan, dan yang ketiga, asuransi kecelakaan. Dari masing-masing kategori tersebut dihasilkan berbagai macam produk yang menargetkan perlindungan yang lebih spesifik. Dari segi plan, atas produk dasarnya, ada 2 jenis plan asuransi jiwa, yaitu yang tradisional yang masih dalam bentuk pembayaran premi perlindungan murni, dan ada yang non-tradisional, yaitu yang menggabungkan premi perlindungan dengan investasi atau biaya dikenal dengan unit link.